akan menjelaskan tentang menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain 1. PKI Maju 1948, 2. APRA, 3. DAJIS, 4. RMS, 5. PRRI, 6. G30 PKI. 1. PKI Maju 1948. PKI adalah partai yang mendapat dukungan dari golongan kiri NKRI yang mendukung dukungan penuh untuk bangsa. Namun, setelah golongan kiri ini menjadi pengkhianat musuh negara, partai ini dilempar dari tubuh bangsa Indonesia. PKI dipimpin oleh Musso dengan tujuan meraih kekuasaan di Indonesia. PKI terbentuk pada tahun 1948 dan memulai langkah awal dengan mendukung berbagai demonstrasi antar buruh yang melakukan pemogokan. Musso yang merupakan pemimpin PKI melakukan tantangan kepada pemerintah Indonesia yang mengganggu jalannya diplomasi bangsa Indonesia untuk melawan Belanda. Pada saat itu, situasi politik Indonesia sudah cukup kuat dan pada akhirnya terjadilah perang senjata antara PKI dan TNI. PKI yang bermarkas di Madiun kemudian membentuk Republik Soviet Indonesia. Tak lama membentuk partai ini membuat santri dan partai anti komunis melihat banyaknya korban. TNI tidak boleh diam, diwakili langsung oleh divisi Siliwangi melakukan perlawanan. Puncaknya divisi Siliwangi berhasil membunuh pemimpin PKI yaitu Musso, serta mengalahkan mundur pemberontak banyak orang yang gagal dalam peperangan Madiun dan ditangkap, dan akhirnya PKI tidak bisa mengambil alih pemerintah. Indonesia melangsungkan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 tidak lantas membuat Indonesia langsung terbebas dari berbagai macam peperangan. Oke, di sini kita akan mencoba membahas tentang latar belakang pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi, peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh APRA ini meletus pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung. Pada saat itu, APRA melakukan serangan dan menduduki kota Bandung. RG Squad pastinya bertanya-tanya apa sih penyebabnya. Nah, latar belakang pemberontakan APRA ini dipicu oleh adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Friksi yang terjadi itu antara tentara pendukung unitaris atau TNI dengan tentara pendukung federalis atau KNIL atau KL. Kalian tahu, pemberontakan APRA ini menjadi tragedi politik dan ideologis nasional, tepatnya di masa perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. APRA sendiri dipimpin oleh Raymond Westerling dan memiliki 800 serdadu bekas KNIL. Gerakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling ini berhasil menguasai markas staf divisi Siliwangi, sekaligus membunuh ratusan prajurit divisi Siliwangi. Setelah menguasai Siliwangi, Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II merencanakan untuk menyerang Jakarta. Tujuannya adalah untuk menculik dan membunuh Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat atau RIS yang saat itu tengah bersidang. Tapi usaha yang direncanakan oleh Westerling itu bisa digagalkan loh squad. Semuanya itu berkat pasukan APRIS. Nah, berkat perundingan yang diadakan oleh Dr. Muhammad Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda, akhirnya Mayor Jenderal Engels yang merupakan Komandan Tinggi Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Berkat hal itu, APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan APRIS. Yang ketiga, Andi Agis. Andi Agis lahir pada 19 September 1924 di Simpang Binangal, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sejak usia 11 tahun, ia disekolahkan di Belanda ketika diangkat menjadi anak oleh seorang mantan asisten presiden asal Belanda. Di sanalah ia menjadi seorang tentara, terlibat dalam gerakan bawah tanah untuk melawan Jerman, ikut latihan pasukan komando di Inggris, dikirim ke Kolombo dan Kalkutta. Kemudian pada 19 Januari 1946 mendarat di Jakarta bersama pasukan sekutu Inggris. Kemudian ia masuk sekolah perwira infanteri di Bandung sebagai petugas kedua. Peristiwa Andi Agis tidak lepas dari penggabungan Kapten Andi Agis dan satu kompi pasukan KNIL yang diterima sebagai anggota APRIS. Mereka berada di bawah komando Letnan Kolonel Ahmad Jurus Moko Ginta, pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur. Andi Agis kerja sebagai seorang perwira KNIL berpangkat tinggi, namun ia dihormati oleh perwira lainnya setelah menjadi ajudan wali negara atau presiden NIT. Sebagai serdadu KNIL, ia berpangkat letnan, namun komplikasi diterima sebagai prajurit APRIS, pangkatnya dinaikkan menjadi kapten. Andi Agis kemudian meminta untuk pertanggungjawaban akan keamanan negara Indonesia Timur dan meminta pengiriman 900 orang pasukan APRIS dari jauh pasukan wali kota HP orang.
Pada tanggal 4 April 1950, Andi Aziz diundang oleh Somokil, salah seorang petinggi NIT dan seorang tokoh pemberontakan Andi Aziz. Ketika itu di rumah sudah ada beberapa mantan KNIL Ambon yang menunggu, menyatakan siap tempur jika batalion Worong mendarat di Makassar. Pada pagi hari, tanggal 5 April 1950, peristiwa Andi Aziz terjadi. Tujuan pemberontakan Andi Aziz adalah untuk meminta agar NIT tidak bergabung dengan RI dan mereka tetap bertanggung jawab akan keamanan NIT tanpa perlu adanya tambahan pasukan dari Jawa. Pasukan-pasukan dalam peristiwa Andi Aziz juga diarahkan pada posisi siap siaga dan siap tembak ke arah kapal yang mengangkut TNI dari Jawa. Peristiwa Andi Aziz juga membantu sebuah pesawat Pembom B-25 misil. Andi Aziz menyuruh Mokoginta untuk mengatakan pada pasukan agar jangan mendarat karena situasi genting. Kapal Wekoelo dan Bantekoe berisi 1.000 prajurit TNI Batalion Worong harus berbalik arah dan menurunkan keluarga para prajurit yang ikut di kapal ke Balikpapan. Pemerintah RIS melalui PN Diapari di Radio Makassar pada 7 April 1950 memberi ultimatum kepada Andi Aziz dan pasukannya untuk kembali ke asrama, membebaskan para tawanan dan menyerahkan senjata mereka. Pemerintahan pusat juga mengeluarkan ultimatum untuk menghadapi peristiwa-peristiwa Andi Aziz dan ia juga memberi waktu selama 4 hari. Tetapi ia tidak meresponnya dengan cepat dan terlambat datang ke Jakarta. Upaya pemerintahan dalam melawan pemberontakan Andi Aziz kemudian mendatangkan pasukan Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letkol Soeharto dan menempatkan Kolonel Alek Kawilarang sebagai komandan operasi tertinggi pemberantasan Andi Aziz. Upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz menyertakan para prajurit yang tewas bersama dengan 12 buah kapal, 2 buah tank pendarat, dan 12.000 orang pasukan. Terjadi pertempuran sebagai dampak dari pemberontakan Andi Aziz. Setelah pasukan ekspedisi mendarat pada 26 April 1950 di Makassar. Setelah peristiwa Andi Aziz tersebut, Andi Aziz diadili dan dijatuhi penjara selama 15 tahun. Ia sempat dipenjara di Wirogunan, Yogyakarta selama 3 tahun. Kemudian dipindahkan ke Cimahi dan dipindahkan menggerakkan dengan melucuti penjaga. Lalu dipindahkan ke Ambarawa menurut keluarga dan orang-orang yang mengenalnya. Andi Aziz adalah seorang tentara yang buta akan politik sehingga propaganda yang melakukan pemberontakan tersebut. Pada 31 Agustus 1956 ia mendapatkan garasi dan membebaskan bersyarat. Setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tak lantas membuat Indonesia lepas dari pemberontakan dalam negeri. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno menghadapi situasi darurat. Pemberontakan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Mereka menolak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya Republik Maluku Selatan, RMS. RMS didirikan pada tanggal 25 April 1950. Salah satu penjabat dari negara Indonesia Timur di balik pembentukan RMS yakni Christian Robert Sumokil saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada pemerintahan NIT. Terbentuknya RMS membuat pemerintah Indonesia khawatir. Soekarno kemudian mencoba membujuk pemimpin RMS dengan jalan damai. Upaya damai ditolak RMS. Pada November di tahun itu juga pemberontakan RMS pertama kali pecah di Ambon. Kolonel Kawilarang diutus memimpin serangan militer menumpas RMS. Sementara bekas prajurit Belanda dijadikan panglima perang kala itu. Namun tidak semua bekas KNIL memilih bergabung dengan RMS. Ada yang justru masuk angkatan
bersenjata Republik Tentara Nasional Indonesia. Pemberontakan kedua terjadi di Pulau Seram hingga tahun 1962. Usai pemberontakan itu, tahun kemudian Christian Robert Stephen Sumokil ditangkap pada tahun 1963. Mahkamah militer luar biasa menjatuhinya hukuman mati pada 12 April 1966. Kemudian 12.000 tentara KNIL beserta keluarganya diasingkan ke Belanda. Kedatangan mereka di Belanda justru mempertahankan kedaulatannya. Meski tidak semua berkas tentara KNIL itu bergabung dengan RMS, hingga saat ini Maluku masih bertahan. Kini dipimpin oleh Johan Whittle, seorang pengacara diangkat sebagai presiden RMS tahun 2010 menggantikan Prastutu Hatunewa. Mengantisipasi pergerakan simpatisan RMS, di tahun berikutnya Kepolisian Daerah Maluku memperkuat pengamanan jelang ulang tahun Republik Maluku Selatan yang diperingati setiap tanggal 25 April, pasalnya menjelang hari lahirnya bendera RMS atau dikenal dengan sebutan benang raja kerap dikibarkan orang tak dikenal. Di tahun ini pun 473 personil kepolisian diterjunkan mengamankan situasi jelang HUT RMS nanti. Hal tersebut mengantisipasi adanya tindakan makar Kepala Kepolisian Kapolda Maluku. Anda Budi Revianto memimpin langsung upacara Merah Putih Siwa 5 bagi 473 personil yang akan disiagakan di sejumlah daerah yang dianggap rawan disusupi simpatisan RMS di Maluku. Kapolda juga meminta anggotanya mengetahui lokasi dan sasaran, begitu juga bentuk dari sasaran yang akan diantisipasi. Saya harap agar semua personel nanti harus tahu paham dengan situasi dan objek atau sasaran dalam operasi. Minimal anggota harus mengetahui lokasi dan sasaran yang dianggap rawan, begitu juga bentuk dari sasaran barang yang akan diantisipasi. Mari kita jawab tantangan kita ini dan kita buktikan bahwa Maluku memang aman, kata Kapolda Maluku, Andap Budi Ferianto saat memimpin upacara Operasi Merah Putih Senin. Minggu kemarin, 3 mantan anggota Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan memproklamirkan kesetiaan terhadap NKRI, diantaranya Paulus Tenu, Mezak Was, serta Beni Leweherila. Ketiganya bersama 16 orang lainnya ditangkap pada 2003 di kampung halaman mereka, Desa Hutumuri. Pihak kepolisian menduga mereka menyimpan bendera benang raja pada malam jelang HUT RMS. PRRI. Pemberontakan PRRI. Puncak terjadi pada tanggal 15 Februari 1958 saat Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI. Berikut kabinetnya. Bertindak sebagai Perdana Menteri Syarifuddin Prawira Negara dengan anggota kabinet M. Natsir, Bahrudin Harahap, Sumiro Dojo Adikusumo, dan Simbolon. Pemberontakan bersemesta. Di Makassar sendiri, pada tanggal 2 Maret 1957, Panglima Tertinggi 7, Letkol VJ Sumual, memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Persemesta. Gerakan ini mempunyai wilayah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku. Setelah menyatakan bahwa daerah Indonesia bagian timur dalam keadaan bahaya, gerakan ini mengambil alih pemerintahan daerah.
Rangkaian gerakan-gerakan di daerah itu mengakibatkan kehidupan politik nasional dan daerah dalam suasana tegang. Insinyur Soekarno dengan didukung Juanda, Nasution, PNI, dan PKI menghendaki perlakuan yang keras untuk memadamkan gerakan itu. Sementara itu, Hatta dan Hamengkubuwono IX cenderung mengedepankan perundingan. Situasi semakin gawat. Setelah PM Ali Sastromijoyo mengembalikan mandatnya kepada Presiden tanggal 14 Maret 1957, Presiden kemudian menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Dengan demikian, Angkatan Perang leluasa untuk mengambil tindakan. KSAD pun menggelar Operasi 17 Agustus yang merupakan gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Pada tanggal 29 Mei 1961, seluruh pimpinan dan pasukan PRRI menyerah. Demikian pula Persemesta. Penyebab langsung pemberontakan PRRI dan Persemesta adalah adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi, mengenai masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sikap tidak puas tersebut mendapat dukungan dari sejumlah perwira militer dan dari negara asing. G30 SPKI. Sejarah G30 SPKI. Dalang, tokoh saksi dan kisah yang disembunyikan. Mungkin pepatah tua yang berbunyi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jadi terdengar skeptis, mengingat semakin banyaknya orang yang telah lupa. Mulut kenyataan memang kadang kejam, tapi begitulah yang terjadi. Insinyur Soekarno mengucapkan itu pada 10 November 1961 pada pidatonya. Dan 4 tahun setelahnya, bangsa Indonesia mengalami peristiwa pengkhianatan besar-besaran. Bahkan bisa dibilang terbesar sepanjang sejarah. Ketika duduk di bangku SD, kita pasti sudah mengenal peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau PKI, atau lebih dikenal dengan G30 SPKI. Melalui pelajaran sejarah, di buku yang tertulis di sana hanya dijelaskan peristiwa secara garis besar saja. Mungkin penulisnya tak bermaksud untuk menyudutkan satu pihak atau menjadi fans garis keras Soekarno, dan mungkin juga hanya mengkopi gambaran besar bagaimana peristiwa itu terjadi, meski tidak secara terperinci. G30 SPKI. Dalam tokoh G30 SPKI. Untuk melancarkan niatnya, DN Aidit melakukan hasutan-hasutan kepada rakyat Indonesia. Tujuannya jelas agar mendapat dukungan penuh terhadap niatnya sebagai PKI untuk menjadikan Indonesia sebagai negara lebih maju. Dia juga melancarkan aksinya dengan menciptakan persekutuan konsepsi Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Disinilah kemudian DN Aidit secara terang-terangan dan nyata sebagai dalang atau otak dari G30 SPKI oleh pemerintahan Republik Indonesia pada masa Presiden Soeharto. Dalam penculikan itu, ada 4 orang yang dibunuh di lubang buaya, sementara 3 lainnya langsung dibunuh di kediaman mereka sendiri. Mereka adalah Ahmad Yani, MT Haryono, dan di Panjaitan. Sedangkan Aha Nasution berhasil meloloskan diri. Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Haryono, dan Brigadir Jenderal DI Panjaitan ialah petinggi di TNI Angkatan Darat. Ahmad Yani saat itu menjabat Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando, menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan. Padahal sebenarnya Aha Nasution lah yang
justru disebut-sebut menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut. Kronologi cerita peristiwa G30 SPKI secara singkat. G30 SPKI. Cerita peristiwa silam G30 SPKI yang disembunyikan. Yudhayani, seorang perwira seksi pembinaan informasi Monumen Pancasila Sakti dari TNI Angkatan Darat, pernah menuturkan bahwa meneliti lorong waktu menuju masa silam. Lebih dari setengah abad lalu, ia selalu membuat hatinya remuk. Peristiwa kelam dan penuh dengan luka itu selalu membuat emosinya bergejolak mengingat bagaimana para jenderal dihabiskan dengan sadis. Kabarnya, 4 lainnya yang masih hidup saat dibawa ke rumah penyiksaan terlebih dahulu. Ajudan Nasution Aldres Tendean juga kemudian ikut menjadi korban rumah penyiksaan yang dimaksud adalah sebuah kediaman salah seorang warga di desa Lubang Buaya. Rumah yang menjadi saksi bisu itu kini berada dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti. Sangat berbeda seperti saat itu. Dulu Lubang Buaya hanyalah hutan karet yang tak banyak penduduk tinggal di situ. Sesaat sebelum dibunuh, para jenderal disuruh atau mungkin dipaksa untuk menandatangani yang namanya Dewan Jenderal. Itu adalah tipu muslihat PKI bahwa Angkatan Darat akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah nantinya. Dewan Jenderal sendiri adalah julukan untuk kelompok jenderal yang diisukan hendak melakukan tindakan makar terhadap Presiden Soekarno dan pemerintahan Republik Indonesia. G30 SPKI. Para jenderal ini dipukul dan dipopor menggunakan ujung senjata. Hasil visum bahkan menunjukkan adanya retak di tulang kepala, tangan dan kaki patah. Hal itu dikarenakan para jenderal ditendang dengan keras menggunakan sepatu lar PKI dalam kondisi antara hidup atau mati itu. Tubuh para jenderal lantas digeret tanpa berperasaan lalu dibuang ke sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya. Sumur itu memiliki kedalaman sekitar 12 meter dengan lebar 70 cm. Setelah tubuh para jenderal berada dalam sumur, mereka kembali ditembaki berkali-kali. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa mereka sudah benar-benar tewas. Kemudian atas sumur ditutupi dengan sampah pohon karet untuk sebagai kamuflase bahwa di dalam sumur tersebut tidak ada hal yang mencurigakan, apalagi sekumpulan mayat jenderal yang telah tewas dibantai. G30 SPKI. 1 Oktober datang dan masih belum ada yang mencium sesuatu yang tak beres. Akhirnya, tanggal 4 Oktober, mayat ditemukan dan diangkat dari dalam sumur. Jasad segera divisum dan diotopsi di RS Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Segera setelah itu jenazah para jenderal dibawa di Markas Besar Angkatan Darat untuk disemayamkan dengan layak. Tanggal 5 Oktober, tepat pada peringatan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pemakaman dilakukan beserta upacara kenegaraan. Sebuah informasi lain juga sepertinya tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya ada jenderal ke-8 yang hendak diculik dan dihabiskan pada tanggal 30 September 1965. Dia adalah Brigjen Ahmad Sukendro. Sebuah laporan intelijen CIA berjudul The President Daily Brief tahun 1965. Para jenderal Angkatan Darat sudah aktif berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat dan masuk ke dalam laporan CIA. Hal itu bertujuan untuk memberantas PKI.
Laporan tersebut sekarang sudah bisa diakses halayak. Jenderal Sukendro sebagai satu-satunya yang selamat dari jajaran Grand Troops Angkatan Darat setelah pembunuhan 30 September, mengakui bahwa memang jadi pertanyaan besar apakah Angkatan Darat bisa memberantas komunis. Sementara itu, Soekarno merasa keberatan dengan maksud para jenderal.